Perbuatan terjadi 7 kali di rumah kontrakan. Ngeri nih. Cirebon. Dugaan perselingkuhan atau perzinahan diduga terjadi di Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. 2 orang diduga pelaku yakni T, pria beristri, dan E, wanita bersuami, menjadi terlapor dalam kasus ini. Ironisnya T alias HT dikenal sebagai tokoh agama di kawasan Cirebon Timur. Wah, di rumah kontrakan inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua berkumpul. Terus kebetulan ini bertemu dengan Gusmar KPN Nusantara. Mumpung lagi ketemu beliau, kita ngobrol-ngobrol tentang ada Habib yang nyelingkuhi jamaahnya. Ini gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah baik-baik. Itu isu di mana katanya? Di Cirebon, Gus. Cirebon. Cirebon. Isunya itu di Cirebon. Isunya ada oknum Habib nyelingkuhi istri orang. Gitu. Istri orang. Oh. Oke, tapi biar lebih akurat informasinya, coba dibaca, ada nggak yang sudah muat di media? Ada. Ini dari jabarpublisher.com. Nah, ini saya baca ya. Hari apa, tanggal berapa itu? Hari. Biasanya kan ada. Nah, ini Gus. Coba. Hari apa nih? Biasanya di 3 Desko 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu. Coba dibaca aja langsung. Oke. Judul sama isinya, biar kita tidak hoax gitu loh. Nah, ini dari jabarpublisher.com. Ini saya bacakan, Gus ya. Ya. Diduga selingkuh, warga Pabuaran Wetan adukan istri dan selingkuhannya ke Polresta Cirebon. Perbuatan terjadi 7 kali di rumah kontrakan. Ngeri nih. Cirebon. Dugaan perselingkuhan atau perzinahan diduga terjadi di Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. 2 orang diduga pelaku yakni T, pria beristri, dan E, wanita bersuami, menjadi terlapor dalam kasus ini. Ironisnya T alias HT dikenal sebagai tokoh agama di kawasan Cirebon Timur. Wah, di rumah kontrakan inilah diduga peristiwa mesum itu terjadi. Suami dari terlapor yakni M mengadukan masalah ini ke Polresta Cirebon dengan membuka pengaduan masyarakat Dumas ke unit tindak pidana tertentu Tipiter yang berada di bawah Satuan Reserse dan Kriminal Reskrim Polresta Cirebon pada Kamis 26 Oktober 2022. Kamis kemarin melaporkan. Belum lama, 2 hari yang lalu. Ya, kemarin saya ke Polres dan melaporkan secara resmi perselingkuhan istri saya dengan lelaki lain. Bukti yang saya bawa berupa dialog pesan WhatsApp dan rekaman pengakuan dari istri saya dan pria tersebut. Saya meminta bantuan kepolisian dan juga media untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Ungkapnya Jumat 27 bulan 10 2023 dalam sesi wawancara khusus atas permintaan pelapor di rumah kontrakannya. Dijelaskan pelapor menurut pengakuan istrinya, perbuatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 7 kali. Astagfirullahaladzim. Oleh keduanya di rumah kontrakan milik kakak dari pelapor. Wah, di rumah kakaknya ya. Baik terlapor wanita maupun terlapor pria, keduanya mengontrak di rumah tersebut dan kamarnya pun bersebelahan. Menurut pengakuan terlapor, peristiwa mesum itu dilakukan
hampir selalu pada dini hari saat ia pergi ke pasar. Sementara itu terlapor E yang juga diwawancarai di tempat yang sama, rumah kontrakannya, mengakui perbuatannya. Ia menjelaskan awalnya ia berusaha menolak ajakan HT untuk melakukan perbuatan mesum tersebut. Namun karena bujuk rayu yang gencar dilakukan oleh HT, akhirnya keyakinan E luluh dan terjadilah perbuatan tersebut. Astagfirullah tenani. Ya Allah, ya awalnya dia minta dipijit. Oh, pertama minta dipijit. Terus saya bilang nggak mau, ngajak lagi saya tolak lagi. Karena terus dibujuk rayu akhirnya terjadi juga. Peristiwa pertama tanggal 17 September, ya sekitar sebulan yang lalu. Oke, cukup. Tuh. Cukup. Aduh, 7 kali Gus dari berita ini. sebulan 7 kali. Ngeri. Astagfirullah. Berarti artinya begini. Ya pertama astagfirullahaladzim lah ya, ini semakin menguatkan kita. Ada banyak fakta-fakta yang tidak mengenakan terkait dengan oknum Habib itu tadi ditulis inisial ya, HT. HT itu kalau di spanduk yang saya juga terima videonya. Yang ya warga rame-rame unjuk rasa terima atas kasus itu Habib Thoha. Ada spanduknya itu di videonya, silakan dilihat. Ya. Jadi ini semakin menguatkan sinyalemen bahwa memang tidak pantas kalau ini dianggap sebagai dzurriyyah Nabi. Masa dzurriyyah Nabi begini? Ini Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dari segi kasus, karena itu sudah dilaporkan ke polisi. Jadi ini memang saya kira bukan berita hoak, bukan berita bohong. Karena sudah sampai laporan resmi ke polisi. Dan itu sudah diwawancara oleh Jabar Publisher secara detail, bahkan peristiwanya seperti apa, terjadi di kapan dan di mana. Jadi ini bukan berita bohong. Nah, persoalan nanti tuduhannya, ya itu kan perbuatan perzinahan karena sudah masing-masing sudah berkeluarga. Benar dan tidaknya itu nanti polisi yang akan hukum yang akan memutuskan. Tetapi kalau dibaca tadi dari beritanya, kedua-duanya sudah punya mengakui baik istrinya itu yang melaporkan suaminya itu. Ya, suaminya yang diselingkuhi itu. Iya. Dan pihak istrinya dan juga HT Habibnya itu tadi juga sama-sama mengakui. Jadi harapan kami mohon khususnya untuk aparat kepolisian di Polresta Cirebon untuk berlaku seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan secara adil, tidak pandang siapapun. Ya, apalagi di tokoh agama, katanya punya majelis, dan majelis. Yang diselingkuh itu, ini katanya lagi itu jamaahnya itu. Masya Allah, kan ngeri juga. Artinya hukumannya harusnya lebih berat. Seorang ustadz ya, pembuka agama yang mestinya adalah menjadi contoh, membimbing, menjadi pagar. Ini malah makan. Kalau istilah orang Jawa, ngerusak pagerayu atau pagar makan tanaman. Iya. Wah, ngeri. Istilah lagu dangdutnya pagar makan tanaman. Jadi sangat kita kecam lah, sangat kita kecam keras. Jangan sampai ini tidak ditangani oleh Polresta Cirebon. Ini harus diusut tuntas agar menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang apalagi suka mendakwakan diri sebagai dzurriyyah Nabi, sebagai ustadz, tapi faktanya memberi contoh yang tidak baik. Ini kalau tidak diusut tuntas, kalau tidak diselesaikan, tidak dipidanakan, maka ini menjadi sinyalemen buruk bagi aparat keamanan. Nanti dituduh tidak adil, dituduh melindungi orang-orang tertentu. Nah, sedangkan sudah divonis, ada yang sampai dihukum mati kan, sampai itu belum dieksekusi. Ya soal eksekusi sih memang kewenangan kejaksaan. Belum. Itu pun masih banyak berlaku, masih banyak kejadian-kejadian seperti ini. Apalagi kalau sampai tidak ditindak tegas. Ini presidennya sangat buruk. Jadi sudahlah,
nggak usah percaya macam-macam, nggak usah mengagung-agungkan Habib, apalagi yang sudah terbukti melakukan perbuatan tidak senonoh. Ini semakin menguatkan bukti bahwa klaim mereka sebagai zuriat Nabi sangat-sangat pantas untuk diragukan. Sangat-sangat pantas untuk dilakukan. Ya karena zuriat Nabi ya orang-orang suci lah mestinya. Ibarat kacang tidak jauh dari lanjaran. Iya, kacang buah tidak jauh dari pohonnya jatuhnya. Wah, ngeri, memang ngeri. Iya, dan ini bukan kasus pertama loh ya yang melibatkan tokoh agama. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu aja saya kira komentar saya, tanggapan saya. Polisi harus menindak tegas ini. Harus ditindak secepatnya, jangan sampai kemudian memicu kemarahan publik. Karena masyarakat setempat Cirebon sudah marah, sudah melakukan unjuk rasa gitu. Terus bakar baliho, gambar Habibnya tersebut ya. Dan bahkan ada suara usir gitu. Usir, tidak boleh berada di situ lagi kan gitu. Oke, saya kira itu saja Kang Bita, dan hikmahnya adalah nggak usah terlalu mengagung-agungkan, apalagi warga keturunan imigran Yaman, tanah air ini bermacam-macam, pasti akan berhadapan dengan anak-anak Nusantara pribumi. Ya. Terima kasih Gusmar atas terima kasih edukasinya. Mudah-mudahan kita semua yang melihat video ini menjadi tercerahkan, tidak usah terlalu mengagung-agungkan. Ini fakta real di lapangan yang membuktikan bahwa mereka itu sangat diragukan status cucu Nabi, keturunan Nabi, karena haliah perilakunya, akhlaknya itu bertentangan. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.